Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wal amma ba'du fa qala syaikhul mu'allif rahimahullah ta'ala nafa'na bi ulumi bi usri darin amin. Al-babus salis, bab yang ketiga di dalam adab-adabnya seorang pelajar ma'a syaikhihi, ketika bersama gurunya, adab kepada gurunya, wa fihi isna asyara naw'an minal adab, dan dalam hal ini ada 10 macam adab. Yang pertama kemarin ya? Sudah? Hah? Belum. Ya, kayak belum. Ya enggak apa? Tapi sudah dibaca. Kemarin enggak sempat baca. Enggak sempat ya. Enggak apa? Waktunya habis kemarin. Yang pertama, yang bagi al-awwal yang bagi litalibi an yuqaddiman nadhara wa yastakhirallaha ta'ala fi man ya'khudul ilma anhu. Yang pertama, layak bagi talibul ilm, pelajar ilmu, litalibil ilm, bagi pelajar ilmu, santri yang mau nyantri, mau mondok gitu ya, mau nyantri, mau belajar kepada seorang guru, hendaklah an yuqaddiman nadhar, mendahulukan an-nadhar, melihat dulu, dilihat siapa gurunya. Gitu ya. Jadi ojo sembarangan guru, harus cari-cari guru. Terlebih zaman sekarang, kita keliru guru mesti sesat kalau gurunya keliru. Karena orang itu tergantung yang diikuti. Apalagi kita orang Indonesia ini zaman sekarang fitnahnya luar biasa ya. Fitnahnya luar biasa. Kalau tidak hati-hati mesti katut, gitu ya, katut kalau tidak hati-hati. Contoh zaman sekarang ya, masalah-masalah ya sembarang lah, nasab dan segala macam. Yang sudah kokoh saja masih apa tadi? Kandas gitu ya, kandas tengah jalan. Padahal sudah kokoh dia, lurus, jejak, kandas ya zaman sekarang. Apalagi yang macam-macam kita ya, ombang ambeng gitu ya, oyek ya, gak jejak, gampang ya, gampang katut. Maka hati-hati zaman sekarang ya, zaman sekarang hati-hati. Kalau kita punya saudara, ingatkan hati-hati. Ya kita untung insya Allah ya, kita ndak mengkultuskan, ndak, insya Allah jaminan lah ya, insya Allah ya, dari dulu ya, siapa Habib Alwi siapa ya, Habib Ali Idrus siapa, lek sik ragu ya Ismail yang meragukan berarti. Wis jelas sudah gurunya ulama Semalang Raya, hampir di luar Malang pun banyak. Baik dari kalangan habaib, bahkan dari guru, dari masyayikh, kiai-kiai, gurunya Habib Alwi. Itu gurunya Habib Alwi. Sampai ada pengajian kemisan, ada kemisan Qurtubi. Qurtubi itu golongannya kiai-kiai dulu. Kalau sekarang bukan ya. Nanti kalau hadir sekarang ada Qurtubi rebut ya. Itu sekarang lain lagi, lain dulu. Kalau dulu kiai memang ya, kiai golongan Ashabul Ma'ahid, ustadz memang sudah kiai mereka. Kalau sekarang ya timbang kena ikiai ya, ikiai ya. Tapi ya masya Allah, itu kiai zaman dulu. Jadi guru, memang Habib Alwi itu gurunya kiai. Ya. Nah sekarang enggak, sekarang zamannya fitnah ini sudah mau dibedakan antara kiai sama habaib, begitu ya. Yang kata Habib Asad ya, kan Habib Asad sering ulang-ulangan bahwa Habib Asad ini gurunya bukan hanya habaib, juga kiai, juga gurunya Habib Asad. Guru ngajinya Ustaz siapa tuh? Guru imam masjid ada Ustaz Muhson kalau tidak salah, guru ngajinya ya. Habib Ali juga punya gurunya Kiai Yahya di Gading, itu gurunya kiai ya, kiai. Muridnya Habib Ali banyak yang kiai gitu. Nah, gitu ya. Walhasil hati-hati kalau zaman sekarang.
buka HP gitu ya, hati-hati, jangan sembarangan. Kalau kita ingin selamat, ojo aneh-aneh buka HP ya, buka kalau memang ikut pengajian, terus nggak usah aneh-aneh. Guru kita banyak tiap hari ada, ya. Mau live streaming ya ada, ya. Mau lihat koleksi videonya ada. Numpuk sehari kayak romari pengajian di pasar tuh, ya. Terus nggak usah aneh-aneh ya, gitu, hati-hati. Salah kita bahaya. Ya. Makanya harus lihat dulu siapa orangnya. Yang kita sudah bahas kemarin, ya, melihat orangnya. Bisa enggak kita berguru pada dia? Layak enggak jadi guru kita? Kalau sudah layak, kita siap enggak untuk menjadi muridnya dia? Kalau syukur jadi murid, oke. Cuma yang satu ini lah, menghormati belum tentu siap. Yang penting itu menghormati. Ya. Yang penting menghormati, jadikan guru kita di atas kita, bukan di sejajar kita, bukan di bawah kita, tapi di atas kita. Ya, di atas kita. Kalau enggak, berkahnya 0% kita dapat. Ya. Jangan di bawah kita ya. Sejajar aja kita anggap sama. Aku sik konco dhewe, iku sik koncoku lho, nah, gitu ya. Ustaz cuma sik koncoku. Nah, gitu ya. Itu sudah mensejajarkan sudah. Ya. Empu berkahnya apa ada enggak kalau semacam itu? Membahayakan. Ibarat guru itu ibarat apa tadi? Wadah morong gitu ya, morong yang isinya air. Kita ini sebagai murid gelasnya kita ini. Lah kita kan butuh air kan? Lah, bagaimana caranya gelas ini supaya isi air? Ya untuk kutono di sore, ya. Ada di bawahnya morong tadi. Lah kalau gelas mentang-mentang mau isi air ada di atas, morongnya mau ngisi kemana? Oh ya, morong ini kayak pada gurunya. Tahu morong ya? Ada apa wetang tuh lah. Ini kan isinya air. Itu guru. Lah, murid itu gelasnya. Nah, gelas kalau pingin penuh, kalau pingin diisi air harus ada di bawah dong. Ya. Mau sejajar ya apa ya putah, ya. Percuma masuk suntak entek murid guru ya gelasnya bakal kosong. Apalagi ada di atas. Ya, sombong ini gelas kok sombong. Nyombongi morong, ya gak isi-isi. Mau kemana? Oh ya. Itu tamsilnya guru sama murid seperti itu. Ya. Jadi untuk ngisi itu otomatis logikanya di atas, yang isi di atas, yang pingin diisi di bawah. Ya. Dan juga keberkahannya itu juga seperti air. Apa yang dulu kita al barokah tajri kajariyatil ma kata ulama, kata pepatah. Barokah itu jalannya seperti air. Jadi barokah itu kayak air. Al barokah tajri kajariyatil ma. Barokah itu berjalan seperti jalannya air. Air itu yang bakal terkena genangan yang tinggi apa yang bawah? Ya yang bawah, gitu. Kalau tinggi mustahil kena genangan, ya tidak mungkin nyampe kecuali selang. Ya. Kalau selang ya bisa ditarik atau air mancur ya disemprot, tapi bukan itu maksudnya. Air normal, ya itu berkah. Ya. Jadi kalau orang sombong atau jangan mengatakan di atasnya, tapi di bawah sejajar aja sudah tidak dapat apa-apa. Karena tadi tuh, ya genangannya tidak mungkin full, paham ya? Jadi kalau ada air itu ibarat barokah. Ketika air ini mau mengalir, otomatis yang bakal dialiri yang paling bawah. Yang paling bawah bakal penuh, bawah sampai tambah bawah tambah penuh, nah gitu. Makanya murid kalau tambah tawadhu, tambah bawah, tambah barokah dia, nah gitu ya, tidak sombong. Zaman dulu begitu, ada orang sombong malah sama gurunya tuh nafasnya itu ditekan biar tidak sampai sombong, ditekan nafasnya biar tidak sampai sombong. Ya, karena kalau sombong mustahil.
Ana dapat cerita dari guru kita Habib Saleh seperti itu. Di Syed Al-Maliki itu ya, di Mekah sana, Al-Maliki. Beliau kan yang mengaji kan di mana-mana kan, kebanyakan yang sudah ustaz, sudah anaknya kiai, gus. Itu perlakuannya Syed Al-Maliki yang tingkatan gus sama orang biasa beda. Yang orang biasa, santri kayak kita ini orang biasa. Santri nyantri ke sana dimuliakan. Tapi kalau sudah gelar gus, gelar apalah, atau mungkin sayyid apa gitu, sayyid mungkin ya, itu ditekan sudah. Tekan sampai dia merasa terhina. Kon khidmah, kon bersihin jedeng gitu ya. Berseni enggak boleh sama sikat, harus dengan tangan. Ya. Gitu. Nanti kalau mau bersenana di sana, tangan gitu ya. Kohor nafas. Coba ya, cok. Kalau yang nyuruh Habib enggak apa-apa, kalau nyuruh saya tambah bodoh, tambah enggak apa-apa. Ya. Tapi seperti itu. Jadi karena apa? Karena kalau sudah merasa anaknya gus, anaknya kiai, merasa saya ini apa gitu ya, ya enggak bakal dapat. Nah, gitu. Supaya dapat dikeluarkan sifat sombong tadi dengan cara tadi itu ditekan nafsunya, ya suruh nyapu. Kalau nanti ada kotoran berseninya ndak usah pakai air pakai air, cuma untuk ngeriin ndak boleh pakai tangannya. Ya, kan merasa kan anak gus kok, anak iyai kok suruh gitu ya. Nah, di situ nanti. Nah, gitu. Jadi itu. Jadi paling tidak kalau kita yang kita sudah bahas kemarin, minimal ya kita siap untuk menghormati guru tersebut. Kalau kita mencari guru, carilah guru yang kita siap untuk menghormati guru tersebut. Ya. Siapapun dia. Ya. Orang biasa atau orang yang masya Allah, pokoknya punya ilmu. Kita mau jadi muridnya dia, ya harus ada di bawahnya, gitu ya. Kalau enggak bakal dapat apa-apa. Merasa sama pun enggak bakal dapat apa-apa, gitu ya. Kata tadi ibarat air tadi. Ya. Barokah juga sama. Kalau pengen barokah yang banyak, harus merasa ada di bawah sendiri sudah, gitu ya. Kalau enggak bakal dapat. Jadi lihat dulu. Kesian nomor aku jadi tak jatuh guru saya, anak nih kok sulit untuk menghormati, gak usah dah balik, ya gitu. Makanya sunnahnya tuh dianjurkan cari guru yang lebih tua kalau bisa, yang lebih tua dari dia, biar apa? Biar bisa menghormati. Ya. Kemudian kalau sudah cocok, wa yastakhirullah, dia harus beristikharah dulu kepada Allah. Cocok untuk kita belum tentu cocok untuk Allah, belum tentu. Ya, kita sudah oke di hadapan Allah belum tentu, maka istikharah. Nah, gitu. Istikharah. Nah, kalau istikharah harus selayaknya juga plus musyawarah. Musyawarah itu tanya ke orang-orang, ke orang yang sudah pengalaman. Anak mau berguru ke sana, anak mau mondok di sana, misalkan ya apa? Bagus enggak pondok itu? Sejalan enggak akidahnya? Bagaimananya? Nanti biar nanti ada masukan dari orang lain. Nah, gitu. Ya, istikharah dan musyawarah. Penting musyawarah. Ya. Di kitab Ta'lim Muta'allim yang cerita di daerah Bukhara, ya ada seorang murid mau pindah belajar, izin ke gurunya, sama gurunya suruh berangkat, tapi nanti ketika berangkat di sana sebelum masuk ke seorang ustadz, seorang pengajar, umkus syahron, suruh diam dulu sebulan. Mikir-mikir dulu, dipikir-pikir. Oh ya, harus dipikir-pikir dulu. Kalau takutnya tidak cocok, sudah kadang masuk tidak cocok kepada dia. Loh kan kalau tidak cocok ya kita keluar, tidak bisa. Kalau sudah kita masuk, terus kita keluarnya nanti tanpa akhlak, jadi kualat, gitu.
Engkau ndak keluar, mau keluar kalau mau izin ndak enak, ya sudah tambah ndak karuan, ya. Karena orang itu kalau sudah masuk ke sebuah pendidikan, kita ini jadi murid seseorang, ya, misal ya, atau kita ini masuk pondok dan jadi santri pondok misalkan, maka kita ini ibarat masuk ke dalam sebuah gelas, kata Ibu Ali ya, Ibu Ali pernah cerita gitu ya. Kita ini ibarat sudah masuk ke dalam sebuah gelas. Nah, bagaimana kita bisa keluar? Ya harus nunggu air penuh. Karena kita ini bakal naik dengan naiknya air. Air penuh full baru kita bisa mencolot keluar. Ya, kalau airnya ndak isi, mana mungkin kita mau merembat ke gelas, ndak bisa. Seperti itu. Atau kalau pengen keluar tanpa nunggu full airnya, cari pertolongan. Wong tuane kon izin, cek diambil. Ya, gitu ya. Dalam gelas cek dijupuk wong tuane, katrol. Saat mau izin orang tuanya atau izin, gitu ya. Atau kalau enggak tapi enggak barokah, jebol. Ya, gelasnya jebol, bisa keluar. Ya, misalnya kan gelas besar kan, gelas besar. Kita pengen keluar enggak bisa, harus naik ke atas. Ya cari bantuan orang tua. Orang tua enggak mau ngizini, kita tetap maksa. Itu tadi jalan terakhir, tapi enggak barokah, jebol. Alias metu gerbang belayu. Tapi enggak barokah. Ya, seperti itu. Ya. Terus kalau kita keluar belum selesai belajarnya, takutnya namanya orang guru ini bukan malaikat, guru ini bukan nabi, ya. Orang manusia punya hawa nafsu. Kadang-kadang juga ada kerentak ndak enak, muridnya mungkin ya belum selesai belajar moro keluar. Kan kadang-kadang di hati guru ada ndak enak gitu ya. Ada tek hatinya ya. Nah, membikin hatinya guru sakit. Misalkan bikin sakit hatinya guru misalkan. Ini sudah enggak berkah sudah. Nah, menyerepot. Makanya kata di Ta'limut Ta'lim disebutkan, tunggu sebentar. Jangan langsung masuk ke seorang guru, tapi tunggu dulu. Istikharah di sana, musyawarah, tanya-tanya mana yang cocok. Karena kalau kita belum selesai, terus kita belajar terus ditinggalkan, belajar enggak cocok ditinggalkan, belajar enggak ditinggalkan. Ini berarti dia mengganggu syekh tadi. Nah, jadinya tidak berkah. Nah, gitu. Ini fungsinya istikharah begitu. Biar kita ini bisa fokus sampai selesai. Gitu ya. Wa istakhirallah, dan beristikharah kepada Allah. Salat istikharah minta pilihan kepada Allah fi man ya'khudul ilm anhu, mengenai orang yang ya pada siapa maksudnya gitu ya, yang dia akan mengambil ilmu dari dia. Anak sudah cocok ke Ustadz Syekh Fulan, istikharah. Ya. Katanya Syekh ini Masya Allah. Oke. Cuma belum tentu indallah Masya Allah. Tapi makanya istikharah. Cocok, mantap, berangkat sudah gitu. Wes cocok menurut dohirnya, istikharah enggak enak. Ya sudah berarti ada apa-apa. Nah gitu ya, mundur sudah, cari yang lain. Nah, gitu mestinya gitu. Fiman ya'khudul ilma anhu wa yaktasib, selesai ini ya. Wa yaktasib husnal akhlak, dan hendaklah mencari mencari husnal akhlaki, yang bagus akhlaknya, otomatis ini ya. Cari guru yang bagus akhlaknya. Wal adab minhu, dan adabnya. Cari guru yang bagus akhlaknya dan adabnya. Wal yakun in amkana mimman sabatat ahliyatuhu wa tahaqqaqat syafaqatuhu
wa dhaharat muru'atuhu washtaharat siyanatuhu. Wal yakun, dan hendaklah, wal yakun, dan jadikan, ya, maksudnya hendaklah, hendak usah diartikan enggak apa kalau yakun ini. In amkana, jika memungkinkan, kalau bisa ya, cari guru itu adalah mimman, dari orang yang sabatat, yang tetap keahliannya. Kalau bisa cari orang yang ahli betul gitu ya, ahli. Kalau bisa tiap macam ilmu harus memang dia ahlinya, begitu. Kalau enggak ada, pokok kita sudah bisa, pokok bisa. Kalau bisa yang ahli, nah, gitu ya. Sekalian gitu ya. Wa tahaqqaqat syafaqatuhu, dan nyata, tahaqqaqat, benar, nyata, syafaqatuhu, kasih sayangnya. Tapi kalau sudah dia seorang guru atau seorang ulama, biasanya mesti kasih sayang, ya, punya kasih sayang pada muridnya. Karena dia tidak mungkin membelani mengajar muridnya, membelani apa tadi, meluangkan waktunya, korban waktunya, mestinya sudah apa, dan lain-lainnya gitu ya. Kecuali kalau dia terkecuali ada syafaq, ada kasih sayang dalam hatinya. Leka apa, kasih sayang mesti tinggal, tak tinggal ya gitu ya. Kemudian wa dhaharat muru'atuhu, dan nampak penjagaannya, muru'ah, ya, muru'ah, harga diri, ya. Dan nampak harga dirinya, ya, bukan sombong ya. Jaga muru'ah itu bukan sombong, itu perintah. Lah, muru'ah itu apa, harga diri gitu ya. Itu nanti masing-masing beda, di masing-masing daerah beda. Masing-masing tingkatan orang beda. Muru'ahnya orang awam, muru'ahnya santri, muru'ahnya guru beda juga. Enggak sama. Kalau orang luar sana keluar enggak pakai kopiah, gundulan, pakai kaos cekak, biasa aja. Enggak ada orang sing. Tapi kalau kita seorang santri keluar katek kawasan cekak, langsung DWA, Ustaz kok ngono muridnya, ya gitu, ya. Atau enggak kopiahan, atau pakai topi misalkan ya. Atau kaosnya kaos apa macam-macam yang enggak karuan lah. Langsung sama orang langsung dicap. Karena orang luar itu mesti yang dilihat adalah yang enggak enak, pada ya, yang jelek. Ketok enggak enak satu sudah dicap jelek sudah. Kenapa? Kok gitu? Iya, karena muru'ah yang beda. Harus kita sadari. Kadang kita sesaat rodok mangkal gitu ya. Wong kok mesti sing elek tok ya, gitu ya. Mesti elek, padahal kita ini mek ngono tok diluk tok. Ya. Itu pun tidak sengaja kadang. Padahal kita ini gimana santri ya. Ya menurut syariat tidak apa-apa. Iya tidak apa-apa, menurut syariat tidak apa-apa. Cuma menurut orang luar, menurut umum ini jelek. Ini sudah kejelekan. Gitu. Apa tuh disebutkan hasanatul abrar sayyiatul muqarrabin. Itu ada kaidah. Sayyiatul abrar apa tadi? Hasanatul abrar sayyiatul muqarrabin. Kebaikannya orang abror ini ibarat ya kita lah gitu ya, itu abror. Muqarrabin di atasnya lagi, ibarat gurunya. Atau kalau orang kampung, orang yang bukan pelajar ilmu, orang biasa, itu mereka ibarat mereka orang abror, orang baik, kita ini muqarrabinnya. Oh ya, kita ini yang muqarrabin, mereka yang abror. Lah, kebaikannya orang abror itu kejelekan untuk kita. Maksudnya, gini, orang biasa keluar ndak kopiahan, gitu ya. Bagi kita kejelekan, muru'ah.
begitu. Ya. Maka jangan anggap aneh kalau ada orang mengatakan kita ini kok elek terus. Ya memang yang dimonitoring eleknya. Oh ya. Gitu. Justru bersyukur ya, bersyukur pada yang memonitoring, yang meneliti tadi. Berarti kita harus sering membenahi. Walaupun ini sekali lagi ya, indallah enggak dosa, enggak. Cuman dicap orang lain tuh jelek. Karena dari segi hukum ya, misalkan ya, orang keluar tanpa kopiahan ya kan hukumnya kan ya gitu ya. Ya tapi nanti bisa makruh, tapi makruhnya bukan makruh dzati, bukan. Karena sebab kita ini jadi orang tingkatannya sudah di atas, sudah baik, sehingga hal-hal yang biasa jadi luar biasa. Nah, hal yang mubah untuk orang luar bisa makruh untuk kita. Kadang-kadang bisa haram juga, bisa haram. Ya. Nah gitu. Jadi harus jaga muru'ah. Lah muru'ah beda-beda gitu ya. Muru'ahnya santri beda, muru'ahnya orang biasa beda. Nah gitu. Kalau kita santri keluar ya pakai sarung biasa ya. Kalau kita pakai levis, kausan, kemudian ndak kopihan juga tuh santri. Dikira mbek wong iki tenang paling nang bandengan iki ya. Bandengan. Apa meneh kaosnya kaos kostum ono singoe dane itu. Ya lek Arema mau ke delok bal-balan ya paling nang bandengan gitu. Ya. Kalau kok santri ya sudah cap jelek. Padahal orang biasa ada masalah. Ya. Gitu. Nah nih, dan wa dhaharat muru'atu, dan nampak muru'ahnya, muru'ah. Nah, harga dirinya. Washtaharat siyanatu, istaharat, dan terkenal, maksudnya masyhur. Apa? Siyanatuhu, penjagaannya. Jadi gurunya ini harus orang yang masyhur, terkenal. Iki wong misalnya ya, ini masya Allah orang ini, jaga betul gitu ya, syariat jaga, pokoknya masalah hukum masya Allah, gitu ya, misalkan seperti itu. Nah, maka kalau yang ndak terkenal sianahnya, ya hati-hati. Apalagi yang terkenal adalah meremehkan syarat, mau jangan. Itu mau ngaji ke dia, iya, aduh hati-hati loh. Adikku seneng, gitu ya. Kadang-kadang, gitu ya. Kadang-kadang dia loh, gitu. Hati-hati loh. Pinter wongnya, cuma, gitu ya. Kadang-kadang ya rotok nyeleneh. Nah, maka jangan kalau gitu. Karena dia ndak terkenal sianahnya, ndak terkenal penjagaannya. Nah gitu. Kadang-kadang ini tak delok goceng wong itu, misalkan ya. Mbok sopo? Ya. Adik paling ya kita tidak tahu. Ya, cuma harus hati-hati, gitu ya, hati-hati. Ya. Makanya santri itu ya, santri apalagi ustadz misalkan ya. Ada di kitab lupa ya. Pokok Adabul Alim kalau salah. Pokoknya masalah belajar ini ya. Ada satu kitab di situ, seorang santri itu tidak boleh, bahkan haram nggonceng saudaranya yang perempuan. Tapi jangan langsung ditelan. Ya, loh, kan mahramnya iya. Saudara perempuannya kalau dia ini tidak terkenal di masyarakat. Misal ya, ente punya saudara, misal ente ini dulu di satu tempat dewean. Ya. Nanti bikin rumah di satu tempat dewean sama keluarga, punya adik perempuan, ya, agak besar, mondok dia. Pas mondok, barulah orang-orang sekitar ini bikin rumah sampai ramai gitu ya. Berarti kan tidak tahu kalau dia ada anak perempuan. Wah, perempuannya saudaranya tidak pulang-pulang, misalkan ya, 10 tahun tidak boleh ke pondok, misalkan. Kan tidak tahu kalau dia punya Maka sebelum terkenal ini perempuan, kalau saudaranya dia, tidak boleh digonceng, tidak boleh berduaan. Kenapa? Bikin fitnah, ya.
Kalau langsung wong, loh. Anake sapa iku? Santri ini Habib kok wis ngene rek gitu ya. Kapan mulai berani gonceng perempuan itu? Padahal adiknya sendiri. Kan bikin fitnah kan? Loh salah dewe kok gitu loh, bukan salah dia, salah ente ya. Ente gak kenal dulu. Ya. Baru kalau sudah memang terkenal di situ ada saudara perempuannya dan tahu KP wong gitu ya. Sak majelis tahu KP itu saudaranya. Baru enggak apa-apa kalau gitu. Tapi kalau enggak ada yang tahu, ya mungkin saudaranya tinggal sama mbahnya di Papua sana mungkin ya. Enggak ada yang tahu. Mau moro ke sini ente gonceng. Pasti orang yang lihat wis langsung suudon. Fulan nek wis wani gitu ya. Wani mulai kapan tuh dia berani? Padahal enggak boleh gitu Mas ya. Itu perempuan enggak boleh. Loh adiknya, siapa adik dia enggak pernah enggak tahu. Enggak pernah punya adik dari dulu. Nah, misalkan gitu orang. Suudon kan orang, dosa suudon. Yang gak ada dosa siapa? Dia berarti. Fitnah. Yang gak ada fitnah dia. Gitu. Kecuali terkenal ya, kalau terkenal apa? Nah, makanya hati-hati. Ini juga salah satu muru'ah. Nah, gitu. Kalau mau dibawa ya, misalkan mau perlu ya telonse. Atau kalau perlu walafu ya, adik saya pulang, gitu ya misalkan ya. Anak ini, tapi jangan. Ya. Fitnah nanti. Nah, kemudian mana tadi? Wa kana ahsana ta'liman, dan dia si guru tadi ahsana paling bagusnya ta'liman pengajarannya. Maksudnya kalau bisa cari guru yang pinter gitu ya dalam mengajar. Mungkin terkenal dia punya metode gitu, maka tidak apa seperti itu. Karena metode cara itu juga perlu. Kalau orang ngajar tanpa dipikir metodenya, yuk apa caranya cepat, takutnya nanti yang diajar itu tambah tidak bisa, akhirnya gurunya tambah pinter, muridnya nggak bisa. Ada seperti itu juga kadang. Makanya perlunya orang pinter itu selain pinter berakal. Alim itu tidak cukup alim, tapi harus berakal. Paham ya? Alim tidak berakal kurang baik. Berakal tidak alim, ya tidak baik juga, bahaya. Seneng ngakali, enggak alim. Yang bagus itu alim dan berakal. Dia pinter akil. Akil maksudnya pinter ngambil cara. Ya apa caranya dia ini pinter. Ya apa dia ini cepat kalau baca kitab. Nah, cari ya apa caranya. Nah, gitu. Ini masih begitu ya. Dan wa kana ahsana ta'liman. Jadi pengajarannya bagus. Wa ajwada tafhiman, sama ya, bagus pemahamannya ya, pemahamannya bagus. Fa'an ba'dis salaf hadzal ilmu dinun fanduru amman ta'khuduna dinakum. Fa'an ba'dis salaf, maka dari sebagian ulama salaf mengatakan hadzal ilmu dinun, ilmu ini adalah agama. Ilmu itu agama. Ya. Kalau salah ilmu, salah agama. Ya agama yang ada di ilmu gitu ya. Kita mempelajari ilmu ini berarti ya sama, berarti mempelajari agama. Kalau salah ilmunya berarti salah agamanya, gitu maksudnya. Maka kata Nabi, apa kata ulama, ini ada mengatakan juga hadis ya. Dari sebagian salaf, tapi lebih hasan salafnya, mengatakan ilmu ini agama, fanduru, maka lihatlah, hati-hati gitu ya, lihat dulu, amman ta'khuduna dinakum, dari siapa engkau mengambil agama kalian, dari siapa engkau mengambil agama, atau maksudnya dari siapa engkau belajar. Nah, gitu ya. Salah guru maka salah agama. Nah, gitu, hati-hati. Wasani an sayyid an yakuna syekh mimman lahu 'alal ulum syar'iyyah tamamut tila' wa lahu mimman yusiku bihi min masya'i asrihi.
Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha